Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eviana Nurul Fadilah dengan NIM 132510118 dari kelas 25C2A akan mempresentasikan tugas UAS Bahasa Indonesia dengan judul Ancaman Punahnya Bahasa Daerah dan Upaya Pelestarian Warisan Budaya Nusantara. Bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda antara satu bahasa dan bahasa yang lain. Setiap bahasa daerah memiliki keunikan yang menandakan identitas daerah tertentu, sehingga sangat penting untuk kita melakukan kajian yang menunjukkan keunikan bahasa daerah tersebut. Setiap daerah memiliki keunikan bahasa yang berbeda-beda, sehingga tidak ada daerah yang ingin bahasanya disama-samakan dengan daerah yang lain. Kekayaan daerah luar biasa yang tanpa kita sadari lenyap dan punah di negeri ini yaitu salah satunya bahasa daerah. Bahasa daerah adalah warisan kekayaan terakhir sebuah bangsa sebagai bukti adanya peradaban, seni, dan budaya, bahkan eksistensi bangsa itu sendiri yang diwariskan baik itu secara lisan maupun tulisan. Menurut data Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan pada 2014 menyebutkan bahwa 3.000 dari 6.000 bahasa di dunia hampir punah. Sedangkan di Indonesia, menurut hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, bahwa dari 746 bahasa daerah yang ada di tanah air, sebanyak 169 bahasa terancam punah dengan kondisi jumlah penutur atau pengikut di bawah 500 orang. Sudah banyak yang tua serta tidak ada generasi muda yang dapat menggantikan dan berada di lokasi terpencil. Sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Selain itu, bahasa daerah juga berfungsi sebagai bahasa budaya, bahasa pemersatu, dan bahasa penghubung. Bahasa daerah memiliki peran penting sebagai identitas, ciri khas, alat komunikasi, dan instrumen selama berabad-abad hingga ribuan tahun lewat lisan dan tulisan. Beruntung bagi anak yang lahir dari keluarga yang membiasakan bahasa daerah dalam aktivitas sehari-hari di rumah. Misalnya, kedua orang tuanya suku Batak dan berbicara bahasa Batak dalam aktivitas kesehariannya. Otomatis anaknya akan mengikuti orang tuanya karena sudah terbiasa mendengar orang tuanya berbicara menggunakan bahasa Batak, hingga anaknya lancar, fasih, dan paham aturan budaya, adat, dan seni dalam suku Batak. Begitu pula suku Jawa, Melayu, Aceh, dan lain-lain. Jadi sangat dianjurkan bagi para orang tua agar membiasakan anak berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Jangan pernah takut atau khawatir anak akan sulit berbahasa Indonesia gara-gara sejak kecil lebih sering dibiasakan bahasa daerah. Hal ini banyak dijumpai baik di kota maupun di desa. Lambat laun bahasa daerah pudar, terlupakan, adat istiadat dan budaya dianggap kuno dan dipandang ketinggalan zaman. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi. Masyarakat yang masih memegang tradisi seperti di desa maupun suku-suku tertentu terpaksa untuk mengikuti bagian dari perkembangan zaman yang semakin canggih dengan berbagai macam teknologinya. Kita tidak bisa menjaga bahasa daerah secara masif hanya melalui kesadaran pentingnya bahasa daerah sebagai salah satu faktor. Akan tetapi, pembentukan karakter di setiap keluarga juga sangat perlu untuk dikuatkan. Dari semua hal yang perlu ditekankan adalah pesan atau makna yang terkandung di dalamnya. Makna atau pesan tersebut disampaikan dengan wujud atau bentuk pada zamannya, perwujudan yang disesuaikan dengan minat masyarakat sehingga pesan itu tersampaikan dengan baik. Namun, apa bahasa cukup dipahami hanya dengan makna atau isi pesannya saja? Oleh karena itu, memahami makna perlu belajar dari yang dasar. Belajar dari dasar itu adalah memakai bahasa tersebut sehari-hari. Ini adalah langkah awal untuk memahami bahasa. Yang terpenting kedua adalah setelah memahami makna, seseorang mampu memberi pemahaman pada orang lain. Seperti dia memberi pemahaman pada anak usia 6 tahun, jika nantinya bahasa daerah tinggal catatan sejarah, maka itu juga tetap penting karena mereka yang butuh pasti mencari sampai ke akar. Jika nanti bahasa daerah sudah tak ada lagi terdengar, tapi tetaplah ada dokumentasinya sehingga generasi selanjutnya dapat belajar dari masa sebelumnya. Oleh karena itu, bahasa daerah tetaplah penting untuk dilestarikan. Terima kasih.